tasdikun biqolbi wa qaulu bilisan wa amalu bil arkan. Itu poinnya dari iman. Hati meyakini, lisan mengucapkan, tubuh menjalankan apa yang diperintahkan. Nah, itu konsep iman. Nah, sekarang begini, Bang. Yang namanya beriman pertama kepada Allah itu ada penjelasannya. Maksudnya apa? Ya percaya bahwa Tuhan itu satu, yaitu Allah. Itu tentang beriman kepada Allah. Letakkan posisi iman pada tempatnya. Ketika mengatakan tentang ketuhanan, hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah. Kedua, beriman kepada para nabi, para rasul Allah, utusan Allah gitu. Kami percaya sesuai dengan yang dikabarkan oleh Tuhan bahwa Allah pernah mengutus para rasulnya. Seperti yang dijelaskan di Al-Quran, kami percaya mereka itu manusia. Kami beriman kepada bahwa mereka itu manusia yang diutus oleh Tuhan, yang mengajak manusia kepada jalan kebenaran. Begitu poinnya, Bang. Bukan sama-sama kepada para nabi dituhankan juga, beda. Dan seterusnya kepada malaikat, bahwa ada malaikat-malaikat Tuhan yang memang di situ diciptakan oleh Tuhan, yang mengatur segala urusan perkara makhluk yang sesuai dengan yang ditugaskan oleh Tuhan, oleh Allah gitu. Kepada kitab-kitab yang pernah diturunkan kepada para nabinya, kami percaya, kami imani gitu. Dan kepada hari akhir, hari kiamat, pada hari kebangkitan gitu, kepada kodok dan kodar ketentuan dari Tuhan, itu yang namanya iman. Ya, lanjut. Oke, ganti topik aja ya, Bang. Menurut teman-teman Muslim, apakah di dalam Al-Quran ada perintahkan sholat itu dalam tata cara gimana? Apakah sesuai dengan yang sekarang ini? Apakah gimana? Ya. Apakah di Al-Quran menulis itu? Di surah Al-Baqarah juga dikatakan, di surah lain ya, beberapa surah, misal inna sholata alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu, ya Allah, saya sampai terlalu semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata alal mu'minina kitaban mauquta, bahwa sesungguhnya sholat itu ditetapkan bagi umat Islam beserta waktu-waktunya ditentukan. Banyak sekali perintah tentang sholat, itu banyak sekali ya. Ini saya mengutip salah satu ayat aja. Nah, bagaimana tentang prakteknya? Al-Quran tidak detail menjelaskan praktek sholat, berdiri, ruku gitu, enggak. Karena Al-Quran menyampaikan informasi dagingnya saja, poin intinya saja. Nah, karena apa? Karena sudah ada yang akan mempraktekkan. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya sholat? Yaitu pertama, Tuhan itu sudah memerintahkan tentang sholat itu bahwa wajib, dan waktunya sudah ditentukan, dan ada siapa yang diutusnya itu yang mempraktekkan tentang sholat. Makanya Nabi Muhammad SAW mendapat ajaran sholat diajarkan oleh siapa? Oleh malaikat Jibril berdasarkan perintah dari Tuhan, dari Allah gitu. Sehingga mengenai praktek sholatnya seperti apa, Nabi Muhammad berkata, sholatlah kalian semua kama ro'aitumuni usolli, sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, itu dijelaskannya begitu. Loh, kita yang tidak melihat Nabi kami sholat gimana? Dicatatlah oleh para ulama kami bagaimana Nabi kami itu sholat. Nah, ketika sholat dicatat, para ulama, para sahabat menjelaskan, melafalkan, nanti dicatat, lalu dibukukanlah, oh begini cara prakteknya sholat. Begitu, Bang. Bagaimana bagi orang-orang yang tidak taat sholat? Apakah masuk neraka atau gimana, Bang? Ya, tentu. Yang namanya perkara wajib, ketika dijalankan, dia mendapat pahala. Ketika ditinggalkan, dia mendapat dosa. Nah, itu konsekuensi dari orang yang melanggar hukum wajib gitu. Nah, makanya karena sholat itu wajib, maka umat Muslim itu tidak boleh meninggalkan sholat. Begitu, Bang. Sorry ya, aku nulisan aku. Jadi sholat itu kewajiban, keharusan. Kalau ditinggalkan berdosa. Bahkan kalau sampai orang itu meyakini bahwa sholat fardu itu tidak wajib, ya, maka dia sama aja membolehkan sesuatu yang terlarang. Itu kategorinya dia sudah yakhruju minal Islam gitu, keluar dari keislaman, karena dia sudah meyakini sesuatu perbuatan yang wajib tapi dia katakan tidak wajib. Tapi itu konteksnya lebih jauh nanti. Kenapa harus 5 waktu, Bang? Kenapa nggak satu aja? Kalau
5 kan kebanyakan Bang, tapi kenapa harus 5? Begitu. Nah, buat orang yang tidak pernah praktek 5 itu kebanyakan. Buat orang yang biasa praktek mereka masih kurang. Karena apa? Di Islam itu contoh ya, bagaimana ketika sudah merasakan nikmatnya sholat, nikmatnya beribadah, mereka itu selain sholat 5 waktu yang wajib, dia itu ada sholat yang namanya qobliyah. Sebelum melakukan sholat yang wajib, dia sholat dulu. Ketika setelah sholat 5 waktu dijalankan, dia sholat lagi. Ketika ketemu waktu pagi hari, dia sholat lagi, sholat duha. Minimal 2 rakaat, ada yang sampai banyak 8 rakaat dan seterusnya. Ketemu lagi waktu duhur, sholat lagi. Ketemu waktu asar, sholat lagi. Belum sebelum dan sesudahnya. Ketika tengah malam, sholat lagi bangun. Karena dijelaskan ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Karena dengan mengingat Tuhan, hati menjadi tenang. Salah satu tata cara mengingat Tuhan yang terbaik adalah ketika kita sedang sholat. Karena apa ayatnya? Wa aqimis sholah lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Makanya ketika sholat hati menjadi tenang. Bahkan ulama kami menjelaskan sholat itu miniatur kehidupan gitu. Ketika orang sholatnya baik, tertib dan sebagainya, kehidupannya juga akan tertib. Lanjut John, ya lanjut. Nanti kalau saya boleh tanya, Yesus juga ngapain puasa 40 hari? Lama banget, kenapa nggak cuma sejam aja biar nggak lapar? Kan repot. Ya, tapi kan itu kan bukan wajib kalau bagi kami. Loh, kalau nggak wajib ngapain dia puasa 40 hari 40 malam lagi? Nyiksa diri. Ya itu kan dia dicobai gitu loh. Uji. Iya, kenapa nggak cuma sehari aja sih, biar nggak kejauhan gitu? Kan habis puasa dia lapar tuh. Kalau cuma sehari kan nggak kecapean. Nggak tahu, itu memang udah ditetapkan seperti itu. Nah, itulah Bukan makanya berarti tadi. kita harus Kalau berhenti Tuhan itu puasa harusnya 40 ngasih hari, ujian, Pak. bukan menjalani ujian. Harus kalau definisi Tuhan loh ya. Dia yang memberi ujian, bukan menjalani ujian. Kalau ini kan Yesus menjalani ujian dia. Gimana? Ya itu ya jawabannya, ya itulah udah kayak gitu aturannya. Sebenarnya tadi kalau mau saya jawab gitu, ya emang perintahnya gitu, mau diapain? Nah, sederhana kali jawaban. Tapi justru sebenarnya Islam itu malah tertantang kalau Maksudnya dibilang kan tadi diwajibkan kan, tapi kan bagaimana bagi orang yang nggak bisa gitu loh. Misalnya mereka sibuk kerja, itu ada urusan apa gitu, gimana? sholat itu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Nabi kami berpesan, sholatlah kalian, sholatan qaiman, sholatlah kalian dengan cara berdiri. Fa ilam tastati fa qa'idan. Kalau kau tidak sanggup, tidak bisa berdiri, maka dengan cara duduk. Fa ilam tastati fa ala janbi. Kalau engkau tidak sanggup juga dengan cara duduk, maka dengan cara berbaring. Saking wajibnya sholat. Kalau memang udah berbaring tidak bisa, cukup dengan mengingat Allah. Bagaimana caranya, niat sholat itu harus tetap dijalankan. Nah, karena prinsip manusia ini fokus pada dunia, maka dia salah. Jadi konsep yang baik adalah kerja itu selingan menunggu datangnya waktu sholat. Begitu caranya. Jangan prioritas dunianya, tetapi sholatnya yang diprioritas gitu. Karena kerja itu mencari rezeki, menjemput rezeki dari Tuhan. Sementara Tuhan sendiri yang menjamin rezeki. Dan Tuhan menginstruksikan kamu cari rezeki dari pagi sampai siang. Woi, laporan dulu nih jam 12 siang. Jangan cuma nyari rezeki doang, nanti kamu lupa dengan Tuhanmu siapa yang ngasih rezeki gitu. Ini bahasa sederhananya. Lanjut. Pungki, sebentar John. Pungki, udah lama kamu nggak naik room? Oh ya, yang lain lah. Pungki teman Kristen Bang John. Aduh. Iya, oke siap. Oh, mantap suaranya. Ya, kalau saya Tapi sih ada yang mantul nggak ini mau suaranya. ini Gimana ribut-ribut. Aku nyantai aja pertanyaannya. Iya, Ada yang silakan. mantul suaranya. Enggak, udah enggak. Tadi. Iya, Bang Alif. Ustaz Alif tuh dipanggil. Monitor Bang Alif nih. Ya. Monitor gimana? Iya, itu kalau sholat
sama berdoa sama sembayang itu apa bedanya ya? Oke, Sholat sembahyang sama aja bang. Emang ada ya. bedanya tuh? Sholat, kata sholat itu dari kata solawa atau solaya. Sholat itu adalah suatu perintah yang khusus. Ada prakteknya, praktek secara organ tubuhnya, ada rukunnya kan gitu, ada syaratnya. Itu yang namanya sholat. Misal di dalam definisi sederhana ulama kami mengatakan di ilmu fikih, akwalun tentang perkataan yang sudah diatur cara perkataannya, wa af'alun dan perbuatan atau pergerakan, muftatahatun yang diawali bitakbir dengan kalimat takbir, wa muhtatamatun bitaslim dan diakhiri dengan kalimat salam. Itu yang namanya sholat. Oke, namun di dalam sholat itu sebenarnya banyak isinya juga doa. Tapi doa ada rukun yang wajib seperti itu kalimatnya, yang tidak boleh dirubah. Ya. Nah, makanya memang ada ulama kami yang mengatakan as-sholatu ad-du'a'u. Sholat itu adalah doa. Maksudnya apa? Di dalam sholat itu ada doa gitu. Kalau berdoa ya kita membedakannya itu ya, poinnya itu ya. Kalau sholat itu sudah diatur baik pergerakannya maupun ucapannya. Kalau doa sifatnya umum, kan berdoa contoh sesuai dengan hajatnya, kebutuhannya. Doa dientengkan jodoh, doa dimudahkan rizkinya, itu diatur seperti itu. Kalau di dalam sholat sudah ditetapkan. Makanya tadi didefinisikan oleh ulama kami. Kalau sembahyang itu kan sebenarnya dari bahasa Indonesia atau dari bahasa Sanskerta atau dari, yaitu sebenarnya dikaitkannya, pencocokannya seperti apa ya, silahkan itu secara kaidah bahasa Indonesia aja ya, poinnya begitu. Jadi sama aja kan? Sholat sama berdoa sama sembayang sama aja sebenarnya kan? Loh, saya kan jelaskan beda, titik pembedanya tadi saya sampaikan. Kalau sekedar berdoa, sekarang pun bisa berdoa, bisa sambil duduk, bisa sambil jalan, kita bisa sambil ngobrol berdoa. Nah, kalau sholat nggak bisa. Kalau sholat nggak bisa. Sholat itu saya bilang waktunya ditentukan, cara praktek kerjanya, pergerakannya ditentukan, ucapannya juga ditentukan, pelafalannya. Itu bedanya. Namun di dalam sholat itu banyak kalimat doa-doa juga gitu. Cuman beda. Oke, tapi tujuannya sama kan? Ini gimana? Tujuannya Gini sama bang, kan? gini bang, mungkin saya tambahkan ini bahasanya bahasa sederhana aja. Kalau sholat itu bentuk ibadah, jadi beda bang dengan doa. Doa kan permohonan, permintaan. Tapi Iya di betul. dalam ibadah itu juga itu banyak pujian-pujian, memuji-muji Allah lah istilahnya, mengagung-agungkan Allah dan lain-lain. Tetapi di situ juga ada juga sih doa begitu. Jadi kalau spesifiknya beda antara doa dengan ibadah kan begitu bang. Lanjut. Oh, kalau ibadah kayak misalnya di gereja gitu kan, itu di gereja namanya ibadah itu. Nah, gini aja. Jadi gini, Bang ya. Jangan, kalau sudah penjelasan sederhana, disederhanakan yang mudah dipahami, jangan diperuwet gitu loh. Kalau saya bilang jelas. Kalau beda nih, yang membedakan tentang kata doa dan sholat, saya udah sekali lagi ya. Kalau sholat itu, pertama pergerakannya harus sesuai dengan yang dicontohkan. Jadi harus Ini seperti maksudnya itu gitu. Bang Alif. Maksudnya maknanya Soal tapi gimana lagi pingin maknanya? agak ngebeat deh, gaya hip hop itu nggak boleh. Gimana? Oh. Iya. Cek. Jadi Halo? Ini Bang Kenapa? Bang Alif. Gini maksudnya maksudnya Bang Pungki itu kan sholat itu kan berdoa kepada Allah. Nah, berdoa biasa juga kan sama berdoa sama Allah gitu. Artinya kan sama aja gitu maksudnya. Itu ibadah, masya Allah. Loh. Iya, sekarang begini loh. Saya jelaskan sekali lagi ya. Kalau masalah sholat ya,
aduh, saya sederhanakan kalimat gini. Tidak semua doa itu sholat. Ya, tidak semua doa itu sholat gitu. Bisa dipahami di sini karena contoh, saya sekarang di sini sedang berdoa nih. Berdoa Robbana la tuzigh qulubana, ini bukan sedang sholat gitu. Namun di dalam sholat ada doa gitu. Contoh di dalam sholat itu apa doa? Robbighfirli warhamni, ya Allah ampuni aku, rahmati aku, dan begitu. Ya, bisa dipahami, tidak bisa disamakan. Nah, makanya kenapa tidak bisa disamakan? Karena dalam segi konteksnya juga berbeda. Sholat itu pertama waktunya ditentukan. Sekali lagi saya bilang, cara kerjanya ditentukan, prakteknya ada takbir, ada mengangkat tangan, atau ada dia berdiri, ruku, sujud, iftitah gitu kan, dan seterusnya. Itu sholat ditentukan cara kerjanya, kerja fisiknya, juga kalimat-kalimatnya, ucapan-ucapannya, doanya gitu. Nah, kalau doa itu enggak. Kalau berdoa enggak harus disuruh sambil berdiri, takbir, itu enggak. Beda konteks makanya gitu. Cuman saya jelaskan bahwa yang namanya berdoa bukan sholat, tetapi di dalam sholat itu pasti ada doa gitu loh. Udah paham belum? Ya, paham sih, paham. Maksudnya kalau sholat kan ada ininya ya, ada apa sih namanya? Ada waktunya. Tapi kan sebenarnya tujuannya mah sama kan ya? Ini nanya doang nih. Ya, tujuan itu semua sama. Libtigo imardotillah, semua itu mencari tentang keriduan Allah gitu. Konteksnya adalah kalau sholat fardu itu kewajiban, tidak boleh seenaknya dikerjakan gitu loh. Misal saya bilang tadi pingin agak semangat, ya sholatnya kan, sholat itu kan prakteknya berdiri, ruku, sujudnya udah diatur. Jangan seenaknya juga gitu. Lagi pingin gaya apa itu disco, dia loncat-loncat, sholatnya itu nggak boleh gitu. Nggak boleh kayak gitu, tetap sesuai dengan yang diperintahkan, dicontohkan. Ya, udah dijelaskan barangkali. Syukur kalau udah paham, lanjut. Bentar aku tegur Iya, dulu paham. yang baru masuk. Abang King Richard, selamat malam. Bang King. Oh iya udah, lanjut Pungki. Lagi Bahkan jawab. Bang banyak bertanya sama Ustadz Alip, ini guru saya dulu itu. Sekarang enggak berarti. Lanjut. Bang Cinta Yesus sekarang enggak berarti. Kan dulu katanya. Ya, lanjut Pungki. Dulu itu maksudnya di depan Ya. mereka aja. Sampai sekarang ya guru saya Iya gitu. iya. Oke. Sekarang dia Gitu gurunya. Bang, silakan Bang, banyak bertanya-tanya tentang Islam Bang. Kalau di Komal Islam tuh begitu, silakan bertanya. Silakan lanjut. Kalau manggil sendiri Ustadz Oke. Ali bayarannya mahal, Bang Cinta Yesus. Makanya di sini aja gratis. Gitu. Lanjut Pungki. Oke, mau nanya lagi nih. Halo. Nggak apa-apa Pungki, nggak apa-apa, tanya sampai pagi juga nggak apa-apa. Iya, habis dong nih kuota nih ah. Di kuota mulu habis ya. Sama Tuhan, apa? Tuhan itu Ntar apa? aku mungkin Tuhan Yesus sekitar ganti. nggak nyampe 10 menit lagi masuk kelas juga ini. Oh kelas itu ya? Iya iya oke oke. Iya. Ya, Ini. Balik mandi. cara gantinya Bang Alip, Ustadz. Bang Alip masih monitor nggak nih Bang Alip deh? Nah, silakan. Monitor. Iya, mau nanya nih Bang Alip nih, maaf ya mau nanya ya. Nggak apa-apa Eh, Bang. set- Santai. Iya mau nanya. Kenapa Baginda kok nggak ada gambarnya atau nggak digambarkan gitu? Kalau boleh tahu silakan Bang Alip. Ya, pertama itu dilarang karena gini, dilarang juga mengkultuskan Rasulullah SAW. Ya, dilarang berlebihan. Nabi Muhammad SAW itu, ya, Bang. Ini kalau kita jujuran secara pembahasannya, kehebatan, kemuliaan dan lain sebagainya itu sangat luar biasa. Cuman tidak dicatat di Al-Quran. Makanya itu kan yang membedakan kalau kita punya kawan Kristen ini sebagai perbandingan pemahaman aja ya, bahwa apa namanya,
Di kitabnya kawan Kristen itu kan menjelaskan tuh dari masalah proses seperti apa kegiatan Yesus dan lain sebagainya, diceritakan ketika bermukjizat, ketika dia di mana, ketika dia lapar, itu diceritakan. Nah, di Al-Qur'an itu tidak. Tapi kalau Anda membuka bagaimana kisah Rasulullah, bagaimana sirah nabawiyah, di situ dijelaskan tentang kehebatan, bagaimana kehebatan Rasulullah itu begitu banyak. Nah, itu sebagai pelajaran. Nah, karena saking hebatnya Rasulullah SAW, kehebatannya itu, namun tetap tidak boleh mengkultuskan lebih. Karena apapun ya yang jadi pernah disentuh Rasulullah itu menjadi keberkahan gitu loh. Menjadi keberkahan. Makanya tidak boleh menggambar. Nanti apa? Bisa dikultuskan. Pertama, bisa dikultuskan berlebihan. Kedua, bisa dihinakan dan itu akan menyakiti. Makanya dilarang menggambar Rasulullah SAW. Jadi kita nggak kenal dong ya sama Nabi Baginda Muhammad, kita nggak kenal gitu kan. Walaupun sepintas atau sketsa garis wajahnya kita nggak kenal dong kita sebagai umatnya, gimana itu Bang? Ya, kata Rasulullah SAW, mungkin nanti ada kemiripan dengan Nabi sebelumnya. Rasulullah itu menangisi. Rasulullah itu justru rindu kepada orang. Siapa dia itu ya Rasulullah? Orang itu yang tidak pernah berjumpa dengan aku, tetapi mereka itu adalah orang yang sangat mencintai aku gitu. Makanya disinilah dijelaskannya beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Mengenai masalah ciri-ciri fisik beliau itu dijelaskan di dalam hadis, dijelaskan bagaimana beliau itu matanya seperti menggunakan sifat, ketampanannya bahkan dijelaskan ketampanannya itu separuh dari ketampanan seluruh orang di muka bumi ini. Itu dijelaskan bagaimana tubuhnya itu wangi, sendawanya itu wangi, itu dijelaskan. Kehebatan Rasulullah seperti itu dijelaskan. Tidak banyak sekali lah kalau dijelaskan. Makanya Rasulullah itu di akhir hayatnya itu ya saya katakan tadi, Rasulullah itu merindukan orang, bahwa dia itu sangat terharu, bersedih mengingat bahwa dia sangat mencintai orang. Siapa yang kau berikan itu dalam suatu keterangannya ya, bahwa adalah mereka itu umatku di akhir zaman, dia tidak pernah berjumpa denganku, tapi mereka itu sangat mencintai aku, mereka itu sangat menyanjung aku dengan cara bersolawat kepadanya, begitu. Aduh, haru kalau saya menjelaskan tentang sifat, karakter, perbuatan Rasulullah itu sangat luar biasa ya. Apalagi dalam pembahasan yang tenang, wah, Masya Allah, luar biasa sekali. Beliau itu tidak memikirkan tentang dirinya, bukan memikirkan tentang wasiat apa, tapi ummati. Yang dipikirkan itu umatku gitu. Bagaimana nasib umatku ke depan gitu, begitu. Kalau Abang bilang begitu, kalau seandainya Abang mati, Abang kan nggak kenal dengan Baginda Muhammad. Bagaimana Abang cara mengenali dia sebagai Nabi Abang gitu kan? Bingung Bang. Oh baik. Di dalam begini Bang, alam fisik manusia seperti sekarang ini beda dengan alam lain. Contoh alam di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa innamal mu'minina ikhwah gitu. Sesungguhnya para mukmin itu mereka itu bersaudara. Mereka itu bersaudara. Secara konteksnya bersaudara, kami sebenarnya bisa saling mengenal. Ketika dengan konteks satu keimanan gitu. Kami mengenal Rasulullah SAW. Dijelaskan contoh misal bagaimana tentang karakter Rasulullah SAW, dijelaskan di kitab salah satu misal berjanji wa kana sallallahu alaihi wasallam musadidal haya'i wat tawadu gitu kan. Dijelaskan itu bahwa begitu Rasulullah itu memiliki karakter sifat ketika hidupnya, dia itu begitu pemalu seperti perawan dan memiliki sikap tawadu, tidak pernah menyombongkan diri. Itu salah satu dari karakter Rasulullah. Mengenai sifat-sifat ciri-ciri fisiknya itu dijelaskan, dia itu bertubuh sigap kekar gitu, bukan letoy atau apa gitu. Dia tidak terlalu tinggi, tidak juga sebagai orang yang pendek. Kegantengan. Kalau masalah mengenal Rasulullah itu dijelaskan di Al-Quran, ada ciri-cirinya. Karena kami ikhwah, kami bersaudara, tentu kami sangat mengenal Nabi kami konteksnya. Karena konteks pengenalan nanti di alam akhirat bukan konteks seperti pengenalan kita tukeran foto di alam dunia ini. Itu beda hukumnya. Gitu. Kalau sekarang ini kita kan bisa mengenal wajah itu melalui tukeran foto. Kalau nanti tergantung bagaimana amalan kita.
Ya, begitu. Lanjut. Jadi abang garis besarnya intinya abang belum mengenal wajahnya ya. Gitu hanya sifatnya aja kan? Iya, Bang Pungki dari Kristen. Betul. Pernah melihat Yesus? Ya pernah kira-kira itu gambarannya seperti itu memang. Yang seperti apa? Ya seperti yang digambar-gambarkan itu, mirip seperti itulah gitu. Beda-beda. Ini yang cinta Yesus Ya, ini foto Yesus enggak, bukan? Kalau beda-beda, enggak, kalau beda-beda begini loh. Beda. Ada yang Memang betul bisa keriting. beda karena orang kan bisa gambar masing-masing gitu kan. Lah Gitu. iya, artinya kan mereka itu nggak bisa. Itulah tidak ada yang pasti gitu loh. Iya, itu. Ya itu makanya ketika umat Islam itu bersaudara, bisa saling mengenal, ya itu tadi. Bagaimana kami tidak mengenal ketika kami mengatakan salam kepada Rasulullah. Rasulullah itu menjawab gitu, Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah itu membalas karena Rasulullah itu tahu gitu. Kalau kita paksakan nanti ada juga punya keyakinan repot. Apalagi kalau kita buka Google foto Yesus itu banyak banget versinya. Ada versi Cina, versi Afrika, menyesuaikan dengan keadaan daerah. Betul, betul. Itu memang pokoknya memang gambaran itu memang diposturkan ya kurang lebihnya seperti itu gitu. Memang nggak pas banget, nggak mungkin pas banget siapapun nggambarin nggak mungkin pas banget. Paling nggak kelihatan ciri khasnya seperti itu, ciri khas bentuknya gitu loh, Loh, Bang Ali. gimana mau ketemu sekarang begini, ciri khas bentuk gimana? Misal versi Afrika rambutnya keriting, nanti versi Barat rambutnya gondrong itu. Bang Pungki versinya gimana sih, Bang Pungki? Bang Ali, yang pasti tuh dia rambutnya gondrong, nggak mungkin dulu tuh yang cukur nggak ada soalnya. Orang Afrika bilang bukan begitu. Aduh, lucu lagi. Gitu ya, Iya. itu kan pakai jubah dia mah kan gitu kan keren kan. Tuanya Iya. itu keren tau nggak? Nggak tuanya keren tau. Ya keren, makanya kan aktornya tokoh utama dibikin keren. Ini cinta Yesus ini foto Yesus lagi. Belum nanti doa kepada Yesus si Bro Admin fotonya foto Yesus lagi. Padahal itu siapa yang bisa bilang ini orang Ya. kok berani bener Nggak, mukanya niru ini, Tuhan. ini Bang Alif yang pasti. Baik yang pasti foto Tuhan Yesus tuh kagak sama host nih ya. Host beda jauh sama host gitu. Halo, Iya. Waduh. halo. Ya, halo silakan. Guru Nda Bidat. Salam Bang Guru. Assalamualaikum Bang Lot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kawan-kawan semua. Lanjut dengar lo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bang Pungki. Waalaikumsalam. Pungki, kamu lancar banget assalamualaikumnya Pungki. Wah, kan kita dulu belajar kecil. Oh iya. Lanjutlah. Lanjut Pungki. Tanya lagi. Jadi gimana nih anak buahnya mau apa ya? Baginda Muhammad nggak ada yang pada kenal sama bagindanya bagaimana nih nanti kagak diakuin ini pada ini semua ini Ngomong apa kau? Kita mengikuti. Ya lanjut Ustaz. Ya tadi udah dijawab ya. Mau diulang lagi capek ngulang-ulang mulu. Jawab capek. jadi gitu Pungki, kalau di Islam tuh ya bertanya ya dijawab ya udah. Tinggal tergantung yang mau nerima apa enggak gitu. Iya. Bang Lot mau nambahin silakan Bang Lot. Nggak, tadi cerita Yesus rambut gondrong, rambut apa itu apa hal cerita itu tadi? Iya itu ya Tuhan Yesus itu bang. Oh gitu. Tapi dimarah sama Paulus kok. Paulus marah orang rambut panjang tuh. Nggak sopan laki-laki rambut panjang kata Paulus bilang. Dimarah Paulus tuh nggak boleh. Ya kan gitu. Paulus. Gimana Iya. tertulis? Di Paulus Korintus orang mana bang? Hah? Di mana tertulisnya, Bang? Di Korintus. Paulus orang mana itu bang? Paulus tuh orang dari Papua kalau nggak salahku. Kawan aku tuh. Nah, iya beda. Papua pendek-pendek rambutnya itu. Oh gitu. Ku pikir dari sana dia. Di zaman dulu 1 Korintus 11, 14. Jadi gini, Bang. Hinaan saya laki-laki mau rambut nanya nih, gondrong Bang. gitu. Enggak boleh rambut gondrong. Dimarah sama si tuh. Sama si Paulus. Jadi gimana cerita nih? Memang pernahkah Paulus jumpa Yesus?
Kan Yesus kan rambut Gimana? panjang di gambaran-gambaran Gimana Tuhan kan. isinya bang? Gimana Di isinya? 1 Korintus 11 nomor 14. Kau bukalah situ. Baca dong. Kehinaan bagi laki-laki itu rambut panjang. Jadi tidak boleh laki-laki rambut panjang tuh. Tapi kalau di 2 Raja-Raja nomor 2, 23, orang botak itu diolok-olok semua budak-budak gitu. Mungkin karena Paulus nih botak kan, diolok-olok anak-anak kan, botak kan. Mungkin lalu dia Jadi marah rambut panjang. raja-raja itu di mana bang? Hah? Dia Raja-raja? di mana bang? Yang nanya aku nih Islam apa Kristen? Udah bang jawab aja. Kristen dia bang, Kristen bang. Oh Kristen. Di Jawab perjanjian aja, lama Bang. lah. Di perjanjian lama lah. Iya, Paulus di perjanjian mana bang? Hah? Paulus di perjanjian mana? baru. Di perjanjian baru. Abang kan ngaco. Jadi abang ngaco. Loh. Ngapa pula aja gitu? Ngaco Korintus kan tulisan Paulus. Oh iya Kata ngaco. Paulus, Raja-rajanya abang kan kehinaan ngaco. bagi laki-laki itu rambut panjang di 1 Korintus 11 14. Iya, terus masalahnya Sementara gimana, tadi Bang, kan kalau kita dia ngomongkan rambut panjang? Yesus. Ngomongkan Yesus tuh Iya, rambutnya masalahnya gimana, panjang Bang? gitu loh. Emang rambutnya Yesus panjang. Nah, kan gitu. Nah, abang jangan salah. Gini loh, dengar. Yang ada semua gambar-gambar Yesus yang ada itu di bawah menyatakan bahwasanya dia manusia. Nah, kalau Muhammad itu kan tidak ada mukanya. Dia menyatakan dilarang. manusia. Apa yang mau Kami percaya? dilarang gambarnya, enggak boleh. Kami Nggak dilarang ada, ya, gambar makanya wajah. Itu abang cari. Nggak boleh. Itu abang cari. Kok dilarang? Iya dilarang sama Yang mana Rasulullah. aja memang mukanya kayak gitu, asli bener kayak gitu. Apa itu Cut Nadine itu asli kayak gitu. Raja di Penogoro itu mukanya kayak gitu kan? Enggak bang, enggak kayak gitu mukanya bang. Enggak sekarang itu yang ada Enggak, di itu gambar-gambar Nadine itu kan itu kalau katanya itu pahlawan Yesus. Indonesia itu Kau enggak mukanya percaya kayak aku sama gitu, Yesus. Enggak, jangan ke di Enggak Ponorogo bener apa. dulu, makanya aku kasih Kau percaya gambaran enggak dengan sama tuh gambar kamu. Yesus? Yang di Bukan percaya gereja. itu gambar Yesus. Kamu ngerti nggak bahwasanya Aku enggak dia percaya, manusia. aku orang Kalau dia Islam. manusia, Aku enggak percaya benar. itu. Kalian Kristen percaya enggak? Ya, lu gimana Nah. sih? Terus kan gue tanya Muhammad itu manusia apa bukan? Manusia. Dilarang Kenapa nggak kami ada menggambar mukanya? wajah, Kenapa gambarnya nggak ada dilarang mukanya? dia. Enggak Ya, boleh kenapa digambarkan. ada mukanya? Kami bisa menggambarkannya Itu lewat kamu hadis. bohong. Ah gitu Iya, loh. Ah. Muhammad kan, sekarang gue tanya sama Muhammad itu aslinya yang mana? Enggak, asli Pertanyaan. gambarnya enggak ada. Enggak yang mana? Ah, Muhammadnya yang mana? ini. Hah? Yang Enggak ada mana? gambarnya. Memang dilarang, kami yang menggambarnya dilarang. Iya, Kalau Muhammad digambarkan itu. nanti Dengar kayak dulu. Yesus ini jadi bahan olok-olokan orang gitu loh. Enggak ada bahan-bahan Makanya Allah dilarang. karena dia manusia, Bang. Nah, gitu kan. Abang, Tengok ini. berarti Ini gitu, Bang, ya. Ah. Bukan itu berarti Muhammad itu bukan manusia, Bang. Gue bisa asumsi Kau kayak pula- gitu. Dia binatang, Bang. Asumsi kau terserah kau kan enggak percaya. Enggak masalah. Ya, karena nggak ada Kalau kau buktinya. bilang bukan gitu. Nah, sekarang ini kau aku enggak Tuhan kau nih gondrong ini gitu loh. Bang lo dia udah kalau udah menghujat saya turunin, maaf ya. Sorry. Dia udah menghujat. Jadi enggak jelas satu ini gitu loh. Bang King, apa kabar Bang King? Aduh, Pak Hen Bancai, Bang King, Cinta Yesus, Bang Ki, John, host semua saya izin di bawah dulu ya. Mau ini dulu. Oke. Ini ada Masuk Bang Lot, kelas. nggak apa-apa. Ada Bang Lot, Bang Cinta Iya. Yesus. Terima kasih semuanya. Saya izin undur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bentar ya, tadi itu gambar Yesus nih. Bang Lot jangan gitu, nanti kena ini ditutup aja, nggak tutup aja nanti kena itu Bennett. Bang Lot. Oh iya, lupa. Keluar. Iya. Makanya aku tanyakan tadi sama kawan yang hoten itu tadi gitu loh. Udah nggak Masa apa-apa. sih dia? Pak Lord. Kan Saya turun orangnya. Yo. Nggak usah. Orang Yo. udah turun. Kita Ah. bahas yang enak-enak aja. iya. Nggak apa-apa, Jadi gini, aku jawab dulu ini yang Pak Lord nih, Bang Lord ini. Ya silakan Bang King, silakan. Gambar Yesus, ya, rambut gondrong. Ya, karena gini ya, gambar Yesus sekarang itu tidak seperti itu, hanya ya memang sih dikira-kirakan seperti itu, ya. Terus ada memang ayat di Alkitab. Nanti Bang Pungki ini jawaban untuk Bang Pungki dari Bang King. Silakan lanjut Bang King. Ya, jawabannya yang Lord tadi nih,
ya berambut panjang kan? Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa kehinaan bagi laki-laki jika berambut panjang? Ya, 1 Korintus tadi. Ya, betul. Betul. Itu kata Paulus kan gitu. Betul. Lanjut. Ya, lanjut. Jadi gini, perlu diketahui bahwa gambar wajah Yesus yang kita miliki umat Kristen saat ini itu tidak berasal dari deskripsi fisik tentang Yesus yang tertulis dalam kitab suci. Karena memang tidak ada gambar-gambar itu. Jadi itu bersumber pada tradisi artistik ikonografi. Jadi bisa dipastikan tidak ada gambar Yesus yang bertentangan dengan kitab suci. Jadi kalau kita mempersoalkan rambut panjang adalah seberapa panjang. Tapi kalau kita ambil data sejarah dari bahan arkeologis, misalnya dari ukiran di Timur Tengah dan lukisan makam di Mesir, kita tahu bahwa pria Yahudi zaman dahulu identik dengan rambut panjang dan berjanggut loh. Panjang rambut pria biasanya sampai ke pundak, sementara wanita panjangnya sampai ke pinggang. Ini orang-orang dulu nih. Begitu. Jadi seperti itu kira-kira. Iya, paham aku. Jadi itu kan hanya ilustrasi. Tapi kan walaupun ilustrasi itu gambaran Yesus, tapi kan diyakini oleh mungkin 99% umat Kristen di seluruh dunia ini, terutama Katolik kan gitu. Karena di Katolik ikon-ikon ini banyak gitu loh. Mereka meyakini bahwa itu Yesus kan gitu. Jadi gini ya, itu simbol Pak ya. Simbol. Iya, paham simbol aku aja. itu. Jadi seperti kita gini, kalau kita berdoa ya gambar itu seperti itulah Tuhan. Ya, seperti itulah Yesus. Gambarnya membayangkan, itu. Membayangkannya seperti itu. Kira-kira gitu. seperti itu. Ya, paham saya, Bung Richard. Paham saya itu, Bung Richard. Tapi gini maksud aku tadi, kawan antum tadi kan berputar-putar, tidak mau mengakuinya gitu kan. Tapi ini kan udah diyakini dari dulu, dari mulai gambarnya atau patungnya beredar, 99% lah aku katakan, mungkin 99% ya. Orang-orang Kristen meyakini ini Yesus loh, ini Tuhan kita loh, gitu loh. Ya kan gitu. Enggak juga Pak, enggak. Mereka juga tahu itu. Karena kita dari Kristen itu kan dari anak-anak, dari kanak-kanak ada namanya sekolah minggu ya, seperti anak-anak mengaji gitu ya. Kalau sekarang jadi kita dikasih Bung Richard, edukasi ini juga. Protestan apa Katolik? Protestan apa Katolik nih? Protestan. Iya pada kalau paham saya. Iya, jadi lah, gitu. Kalau Protestan karena tidak mengakui ada ikon-ikon itu, ya betul. Tapi kalau Katolik tidak bisa, mereka tetap mengakui itu. Mereka meyakini itu. Gitu. Karena sih sebenarnya. Teman-teman aku banyak Katolik, gitu. Banyak Katolik kok teman-teman aku. Karena mereka pun aku bertanya, kalau mereka lagi berdoa genggam tangan demu kan, dua tangan tuh di dada itu kan, apa yang kau bayang? Itu bayangkan itulah, dia bilang. Kalau aku doa Maria, aku membayangkan Maria, dia bilang. Tapi kalau aku berdoa kepada dia, aku bayangkan seperti gambar itu gitu. Aja sih. Iya, paham. Iya, betul paham. Oke, lanjut. Makasih. Nah, ini saya mau bertanya nih. Keyakinan ya. Satu, saya mau bertanya kan ini sama seperti Muhammad kan, Nabi kan juga tidak ada yang tahu gambarnya seperti apa. Ya kan? Ya, kami dilarang menggambarnya. Betul. Nabi kami sendiri melarang jangan bikin gambar. Jadi orang tidak tahu gitu. Iya, sama Yesus juga tidak ada yang tahu. Itu gambar cuma ini aja, simbol aja sih. Tapi yang jadi pertanyaan gini, saudaraku. Kalau ada orang ini kejadian malahan di kemarin itu di Prancis itu ada guru sejarah ya, dia menggambar Nabi ya, itu kartun digambar, jadi itu gambar kartun dibilangin Nabi Muhammad. Iya, gambar tentu marah orang dong. Kartun tuh kartun tuh kayak apa sih? Muka kartun tuh kayak apa sih? Sebentar, dia kasih lihat ke siswanya ya. Kebetulan kan siswanya ya beragama Muslim, ya kan, dia nggak senang karena memang di situ dilarang menggambar Nabi baginda kan. Iya. Nah, terus akhirnya orang ini dibunuh. Ya, jadi viral. Akhirnya orang berebutan untuk mau bunuh ini orang nih.
berebutan karena kalau orang ini dibunuh mati dia bisa masuk surga. Nggak gini. Jadi gini, Bung, aku jelaskan dulu ke Anda ya. Sebentar, Kita gini bang ya. Saya gambar babi nih. Terus saya tulisin babi itu ini Yesus Kristus. Ya. Kira-kira gimana bang? Kita tidak permasalahkan itu babinya, tetapi ketika babi itu ditulisi Yesus Kristus, umat Kristen gimana itu? Tidak terima. Ya, tidak. Nah, dengar dulu sebentar. Sebentar. Kalau di Kristen dihina apapun itu tidak boleh kita membalas. Enggak, Tidak maksud boleh kita saya membalas. gini. Kalau tidak membalas berarti Yesus penipu. Tidak boleh membalas. Karena Yesus Tidak boleh penipu. membalas. Enggak, bukan bang. Kita nggak diajarkan begitu bang. Mau abang mau nulis Sabar dulu, saya akan buktikan Yesus penipu di sini. Kita nggak marah bang. Kita nggak marah. Terserah abang itu. Ya berarti ajaran Yesus itu penipu dan saya akan buktikan. Oh enggak. Tidak, gini. Oke, pakai data ya, pakai data ya. Mengatakan pembalasan itu adalah hakku. Manusia Sabar, tidak boleh membalas. nanti Tidak boleh saya akan dendam. buktikan. Pada saat ini satu contoh gitu ya, contoh. Pada saat ada orang yang berbuat yang tidak diingini oleh Yesus di Bait Allah, apa yang dia lakukan? Dia sampai ngambil uangnya itu loh, pedagang, terus ya meja-mejanya di ini, itu bukan pembalas. Ceritanya gini. Bait Allah itu kan rumah Tuhan. Di situ jadi tempat orang menjual, memperjualbelikan, jadi dianggap seperti pasar. Yesus nggak suka tempat ibadah dijadikan pasar. Harusnya Yesus Itu beda, tidak berbuat beda. gitu. Itu Seharusnya beda. Yesus bijak, seharusnya membiarkan atau kalau bisa ya dibiarkan atau bisa ditegur. Ini kan Yesus ini penipu, ajaran kasih tapi dia malah ngerusak. Bang Asam, dikasih datanya biar nggak asumsi dikira. Udah tahu dia udah tahu tadi udah dijawab. Saya gitu. tahu itu orang ada tempat ibadah jadi tempat pasar gitu. Iya, Menjual kambing, Dia menjual tempat ibadah. Dia di luar kok. Orang di luar di luar tempat jadi ibadah Yesus orang nggak berjualan. suka tempat ibadah jadi pasar gitu. Ada filmnya, ada filmnya. Ini nggak ada yang mau ngalah ini egois semua Ya, makanya ini. gantian saya dulu, jangan selesai dipotong. jawab, yang Jangan satu dipotong belum dulu. jawab. Ya, silakan Lord dulu, Lord. Saya Ya, saya ini- selesaikan dulu ya, sebentar ya. Ya. Nah, begitu Ya. juga ketika Yesus saya gambarkan dengan babi, ya ibaratnya Ya. kan gitu. Kan Ya. seharusnya tidak terima kalau mengikuti ajaran Yesus. Contohnya ketika Bait Allah itu dijadikan jualan, Yesus juga marah. Tapi kalau kalian setuju Pak. bahwa Yesus itu sama dengan babi ya nggak masalah. Itu urusan Analoginya kalian. beda. Jadi gini. Beda buktinya Gini, marah gantian. kok. Gantian. Iya, abang Saya siapa kasih tahu ya. Abang siapa yang ngomong tadi ya? Ya, semoga Tuhan memberkatimu abang Iya, ya. Lord. Ya, Lord, kalau gini, abang gini, gitu Lord. ya. Semoga Tuhan Bentar, Gereja bentar, ditutup ya. aja marah, Ya. ngamuk. Terima kasih Gereja ya. ditutup, Terima kasih sampai banyak. di sini. Tuhan Yesus Oh, nggak memberkati marah. kamu ya. Ya, Semoga kamu Tuhannya diberkati Yesus ya. Sebentar, memberkati dalam kamu. kehidupan kamu ya. Ya, sebentar. Tunggu, gantian. Gini. Ya, silakan. Sebentar ya, gini ya. Segala apapun itu ya menyangkut penghinaan atau apa, ya Yesus mengatakan karena engkau akan dihina, engkau dianiaya. Tapi kamu jangan melakukan pembalasan karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Manusia dilarang untuk membalas atau dendam. Itu, jadi Yesus mau dibilang rambut gondrong, ya kan, Yesus dikatakan anjing atau babi, silakan. Kristen nggak marah. Gitu. Jadi yang saya bingung, Iya, orang kita yang nggak tahu marah. gambarnya Kamu Yesus, ngomong apapun, sebentar. kamu, Iya. Orang yang nggak tahu gambarnya Nabi, sebentar wajahnya Nabi digambar begitu, kok langsung bereaksi gitu. Sampai orang berlomba-lomba pengen bunuh ini orang ini supaya masuk surga. Umat Muslim itu bereaksi normal. Karena Yesus pun bereaksi ketika Bait Allah itu dijadikan jadi jual beli. Iya, beda analoginya, beda. Sebentar dulu. Beda. Yesus mengajarkan kepada kalian untuk ajaran kasih pipi kanan, di tempat pipi kanan kasih pipi kiri atau sebaliknya.
Nah, Yesus Iya. nipu, padahal dia sendiri tidak melakukan itu. Maksud saya gitu. Lord beda, Ya, Lord. itu Maksudnya gini, itu kan tempat ibadah kita ibadah itu jelas. Itu betul. sesuatu Ini yang bukan masalah sakral. ibadahnya nih. Kok Praktek dijadi ajaran tempat Kristen tidak pasar? ada pada diri Yesus. Maksud saya Begitu. gitu. Iya. Begini ya, Iya. dari tadi kan pertanyaan buat orang Kristen ya. Sekarang saya mau bertanya dulu. Saya mau bertanya dulu, bisa nggak? Kalau nggak bisa, udah saya turun aja lah. Saya juga Tanya nggak suka jawab. berdebat begini, berdebat udah. Diskusi. Saya mau Nggak bawa bertanya, ajaran saya mau bertanya itu. satu aja Bentar, bentar. pertanyaan. Oke, ntar Mbak ya. Aku tambahkan lagi. Dalam Islam ini ada namanya amar ma'ruf nahi mungkar, gitu kan. Nah, kami udah jelas-jelas dilarang untuk menggambar wajah Nabi kami, tidak boleh. Wajah sesembahan kami tidak boleh digambar, gitu. Nanti efeknya seperti itu tadi, kan gitu. Nah, ada orang menghina dengan membuat kartun, dibilang ini Nabi kamu. Nah, kalian kan tahu sendiri gambar kartun itu kayak apa? Ya tersinggung. Itu hati orang yang normal gitu. Karena kecintaan dia kepada agamanya, karena giroh dia kepada agamanya. Bereaksi gitu loh. Nah, kalian ini hanya teori aja. Kan gitu. Oh, enggak apa-apa dihina. Jangan kan gitu. Gereja ditutup karena melanggar aturan aja kan ribut gitu loh. Framing seluruh dunia. Islam intoleran dan sebagainya kan gitu. Ya. Teori aja gitu loh. Ajaran kasih kan gitu. Ya. Jadi jangan teori. Islam ini tetap punya gairah luar biasa karena kecintaan dia kepada agama, kecintaan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada satu pun berani orang dari zaman dulu. Sahabat-sahabat Nabi kami tahu wajah Nabi kami, tapi mereka kata Rasulullah, jangan buat gambar, tidak boleh. Mereka apa? Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Itu orang-orang beriman. Kewajiban orang-orang beriman dalam Islam ini kami dengar dan kami taat. Selesai. Jadi tidak ada hal macam-macam lagi. Berasumsi oh gambar gini, oh gitu, gini, gitu, tidak ada gitu. Kan gitu. Oke ya, jelas ya. Kami dilarang menggambar. Jadi ada orang menggambar berarti dia menghina. Dipaham. Oke, lanjut. Dipahami, Lord. Oke dah. Tapi kalau sampai kita membunuh, Lord, tapi kalau sampai membunuh, apakah itu halal itu? Halal. Karena ada kafir harbi dalam Islam ini, ada namanya kafir, dengar lo. Ada namanya kafir zimmi. Halal ya? Dengar dulu. Halal. Itu namanya kafir harbi yang memerangi Islam. Karena ada perintah juga, kalau kau melihat kemungkaran di depan matamu, tegur dengan tanganmu. Itu dengan kekuatan ya. Kalau enggak dengan lisanmu, dengan kita gini. Enggak pun dengan hati, itulah selemah-lemah iman. Nah, mereka seperti itu ya. Dalam pemahaman mereka. Tapi ini enggak ditegur, langsung dibunuh loh, Lord. Siapa bilang enggak ditegur? Ditegur orang itu. Iya. Tapi dia masih gambar lagi. Dipanggil murid yang satu, dibikinnya lagi itu. Oh, udah, gitu ya. Jadi dalam Islam ini itu dia dianggap kafir yang memerangi Islam. Ya kan? Karena kami tidak ada sistem tempel yang pipi kiri kasih pipi kanan, tidak ada, bullshit itu. Tidak ada dalam Islam ya. Itu tegas dalam Islam ini. Nah, saya juga gitu. Oke, lanjut. Ibu Diara mau tanya apa Bu Diara? Bung Richard sabar dulu ya. Mana Bu Diara tadi mau tanya apa? Halo. Dek Diara ya, mau tanya apa tentang Islam, silakan. Silakan Iraya. Udah, boleh. Silakan ganti. Oke, ini ya. Ini loh. Ini boleh nih di ajaran kalian tuh boleh. Sebenarnya kalau menurut saya nih ya, ajaran kasih ini tipu-tipu. Benar, karena kita tahu bahwa di Kristen itu terjadi perang teologi ya antara dulu antara Yahudi dengan Kristen, the Kristen Katolik ya istilahnya, di dulu kan ada Katolik ya, Katolik dengan Unitarian, Katolik dengan Ortodok. Nah, akhirnya gemparnya pada abad ke-16 ya, 1500 sekian terjadilah pembantaian dilakukan oleh kedua pihak, Kristen dengan Kristen ya, Martin Luther itu. Nah, kemudian didengungkanlah ke sekarang itu adalah dengan ajaran kasih. Sebenarnya bullshit itu, mereka tuh membantai. Sebenarnya ajaran kasih itu baru didengungkan sekarang, makanya dalam sejarah tidak disebutkan bahwa terjadi sejarah-sejarah itu disembunyikan. Itu namanya kalau di Katolik itu sejarah kelam, sejarah hitam. Itu pembantaian antara mereka. Jadi bullshit mereka itu. Ini loh, lihat ajaran kejam dalam Alkitab. Ini saya ambil di Tahwayu loh. Jadi kalian tuh mau apa?
Sebentar ya, saya ganti ya. Kebalik. Iya. Nah nih, saya ambil dari Tawayu nih. Nih, BP itu biasanya Bambang siapa ini? Ini kita payu nih, ajaran kejam dalam Alkitab. Bullshit kalian itu. Saya kasih tahu ya, gambaran ajaran kasih itu terjadi setelah Sebentar Lord, sebentar saya potong Lord. Coba di Wahyu dia pasal ayat berapa coba? Sabar dulu, kamu nggak usah terguncang. Jadi ajaran kasih itu ajaran bullshit, terus terang aja. Karena Yesus tidak mengajarkan begitu, ya. Kayak Yesus itu malah merusak itu, tidak mencontohkan ajaran kasih. Terus kemudian dia datang bukan dalam datang dalam apa damai, tapi membawa pedang. Itu ajaran apa itu? Yeah. Pedang itu buat apa? Memotong lato-lato? Tidak mungkin lah. Pedang itu berarti dia untuk berperang. Ayatnya supaya jangan ini. Kita harus ada dalil, Bang Lot. Oke, nanti kita. Ini saya ambil satu dulu. Saya tidak mungkin buka satu-satu, lihat. Iya. Sabar. Lihat ini. Di Ulangan 20-23, apa ini? Ulangan 20. Kalau Yesus itu perjanjian baru, Bang, jangan bawa ke Ulangan lagi. Masalah di Alkitabmu tuh ditempel itu perjanjian lama. Kalau gitu kamu buang. Kamu buat apa pajangan? Pada saat nubuat kamu ambil. Kan lucu ya, kalian. Buka aja dulu. Ulangan 20 ya, 23 ya. Coba. Kalian ini pada nubuat kamu ambil, pada saat begini kamu buang. Coba dibacakan dulu. Tuhanmu itu sejak Alfa dan Omega. Di sini Tuhanmu berarti. Apa gitu kamu tuh? 10 sampai 13 ya, coba. Saya baca ya, saya buka ya. Nah, silakan, banyak lagi. Silakan. Masa ajaran kasih nyuri keledai, masa ajaran kasih memasukkan iblis kepada babinya orang diambil. 2000 babi loh diambil sama Yesus itu. Sampai sekarang Abang jangan kutip firman-firman yang inilah. Kalau mau baca firman itu baca semua, Bang. Semuanya keseluruhan ya. Biar paham, biar tahu ya, Bang ya. Enggak, keseluruhan firman, jangan kutip-kutip firman-firman yang ini. King Richard, makanya saya kasih kisi-kisi. Bayangkan aja babinya orang diambil 2000 ekor lebih kalau nggak salah itu dimasukin jurang itu loh. Ini kalau dimasuk pidana Yesus nih kalau sekarang itu. Coba di mana itu ayat satu-satu Pak? Aduh ini. Ya, silakan Bang Richard yang ini dulu, silakan. Yang ini dulu. Yang mana? Kita baca satu-satu ya. Ulangan tadi. Halo, Pak Lord. Bukan Lord itu cinta Yesus. Aku diam-diam nih belum. Aku belum keluarkan. Ya, Rom Dritung bubuk. Kelinci berapa loget? Macam-macam nantangin Kores naik. Akhirnya roomnya rungkat. Iya. Aduh. Ntar lagi rungkat juga nih di sini nih. Lanjut Kalau mau rujak paling jago dia. Ya itu abang itu, aduh dia kutip-kutip firman itu setengah-setengah, baca keseluruhan kayak firman itu baca keseluruhan biar paham. Banyak kali ya ininya tapi bingung saya ya orang kalau ambil itu bukan Lord itu itu tadi itu cinta Yesus namanya Lord nih. Nah ini yang ngomong nih Lord ini. Kau lihatlah. Bang, cinta Yesus kasih tahu di mana biar enak gitu, siapa tuh? Bang. Itu ada babi diambil baru dibuang di jurang, gimana tuh coba Bang Lot? Aduh, lupa kamu Bang, memang Kristen odong-odong nggak ngerti ini. Malah Yesus itu disuruh sama iblis loh. Masa Tuhan mau tunduk kepada iblis? Saat dia masukkan rohnya itu kepada babi, masukin ke jurang. Ayatnya, coba ayatnya dulu. Anda jangan cuma narasi tapi tidak ada kepada Bapak. Keulangan dulu, tadi saya screen. Jangan loncat-loncat dulu, nanti saya kasih yang tentang dia ngambil babinya orang gitu loh.
Ya, ya itu coba ya. Satu-satu aja dulu di ayat berapa itu? Coba. Wahyu ya tadi. Ulangan dulu yang barusan, ulangan 20. Yang sekarang barusan ulangan 20. Coba 10 sampai 13 itu poinnya di sana. Aku baca ya, kita baca satu-satu ya. Jangan main-main ambil ayat ditafsirkan menurut asumsi. Kita harus bicara konteksnya gitu. Ya kan? Jadi gini, ulangan 20 ayat 10 ya. Sampai 13 ya? 18. Ayat 10, apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Iya, bagus nih menawarkan perdamaian. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dan engkau melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah itu Tuhan Allahmu menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan Yesus ini. Mata pedang. Bunuh seluruh penduduk laki-laki. Gini Lord, tunggu dulu. Ini di perjanjian lama ini. Lord, sebentar. Dengar dulu. Kita harus objektif lah. Jangan langsung ini subjektif. Objektif dulu. Ini perkataan ini kepada bangsa Israel ini. Ketika dia berperang, ya kan? Tawarkanlah perdamaian dulu. Iya kan? Ini perintah nih. Tawarkan perdamaian. Kalau dia tidak menerima perdamaian, ya kan? Ya, berperanglah. Ya kan, makanya di sini dikatakan melakukan perlawanan, haruslah engkau mengepungnya, dan setelah itu Allahmu menyerahkannya ke dalam tanganmu. Ini kan yang bangsa Israel ini kan bangsa yang diberkati Tuhan, ya, bangsa yang ini Tuhan ya. Jadi kalau kemudian bangsa berperang melawan bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Itu konteksnya. Di sebelah. Berperang melawan bangsa yang tidak mengenal Tuhan, gitu. Ini perintah Tuhan. Memang ada. Kenapa sih nggak dijawab cepet aja, King Richard? Lukas 16:16. Lukas 16:16. Banget. Satu-satu dulu, Kores. Kamu enggak itu jawabannya. Jawabannya semua kejahatan di perjanjian lama. Lukas 16:16 solusinya. Ini gue bantuin loh. Baca aja dulu. Bacain aja dulu. Kores, kamu itu tunggu dulu, Kores. Ini Pak Lord dulu, ini belum selesai ini. Enggak, gue bantuin King Richard supaya cepet jawabnya, nggak muter-muter. Jadi tunggu dulu sebentar.